Istri kalau keluar rumah, harus izin suami gitu ya. Kalau suami mau keluar rumah dalam artian bukan semata untuk bekerja saja, misalkan untuk hal-hal lain lah gitu kan, Mmm, apalagi mungkin, yang masih-masih muda itu senangnya kayak main futsal atau mmm, sepedaan, itu kan sering ya sedia untuk, apa namanya, di akhir ini ya istilahnya mungkin bagus untuk olahraga seperti tapi kadang ada yang suka, apa ya, suka mungkin ngeluh gitu, "Kok suami saya ini." Nah, sebenarnya kadang ada istilah gini dalam komunitas para bapak-bapak gitu, apa-apa harus izin istri," gitu, atau apa-apa harus ini, mmm, "Laki-laki dong," gitu, apa, punya ini gitu, nggak iya, usah dikit-dikit izin istri gitu. Nah, ini sebenarnya apa ya, mengkomunikasikan hal seperti ini kadang juga jadi konflik juga yang seperti ini, gimana biasanya? ya inilah istilahnya komunikasi ya dalam satu, eee, apa sih istilahnya dalam sebuah keluarga gitu kan. Memang mungkin kita bisa katakan benar suami itu kan kedudukannya satu derajat di atas wanita. Makanya tadi ya kalau istri keluar rumah harus benar-benar minta izin dan wajib memang hukum minta izin kepada suami kan begitu ketika keluar rumah. Ya karena itu salah satu di antara bentuk, eee, ketaatan ya gitu ya, di samping tentunya jelas kepada Allah ya, eee, dan Rasulnya ya, kemudian tentunya bagian daripada ketaatan kepada suami, eee, dan faedahnya hikmah di balik itu ya agar suami bisa tahu ya, karena kan, eee, kalau ada apa-apa terjadi misalkan sehingga suami bisa di situ, langsung melakukan tindakan ya, ke lokasi di mana, misalkan istrinya itu memang, tempat ya di mana istrinya itu tuju. Ya, dan hal-hal yang lainnya lah begitu ya, istilahnya dalam ini, eee, adapun untuk suami ya, memang di situ, tidak ada ya mungkin secara gamblang nas yang menunjukkan suami itu wajib misalnya minta izin kepada istri ya, kalau hendak keluar. Tetapi tadi itu ya, bagian daripada muasyarah bil ma'ruf yang bagian daripada bentuk pergaulan yang baik ya, antara suami istri. Bagaimana seorang suami mempergauli ya, istri itu dengan cara yang ma'ruf, ya. Maka di situ salah satunya adalah, eee, memberitahu gitu maksudnya, ya, kemana pergi begitu. Jadi ya walaupun istilahnya mungkin nanti kan, kalau kegiatan itu ya masih positif lah, masih dalam batas yang memang dibolehkan dan batas yang wajar ya tidak berlebih-lebihan, kayak misalnya di situ izin untuk olahraga. Ya sewajarnya olahraga itu berapa lama lah begitu, misalkan katakan 2 jam misalnya gitu atau 3 jam sama pulang pergi istilahnya kendaraan mungkin ya kalau misalkan lokasinya itu harus ditempuh ya dengan kendaraan misalnya ya gitu kan. Jadi yang wajar gitu, jangan kemudian istilahnya, eee, waktunya panjang-panjang juga misalnya yang sehingga di situ justru meninggalkan kewajibannya gitu. Takutnya kan begitu. Kan itu kan perkara olahraga itu asalnya mubah saja begitu. Tidak ada, eee, kaitan dengan pahala ataupun dosa kan gitu. Kecuali kalau misalnya, melanggar, syariat dalam olahraga tersebut ada unsur-unsur melanggar syariat ya itu baru bisa berdosa misalnya. Nah, maksud kita itu artinya ya tadi itu, ya secukupnya ya untuk kegiatan yang seperti itu ya, eee, apa sih istilahnya untuk, eee, membugarkan apa, untuk menjaga kesehatan misalnya begitu kan, ya. Karena kalau berlebihan juga, nggak bagus juga nantinya buat kesehatan, ya kan. Misalnya sampai berjam-jam yang cukup panjang ya misalnya, nanti pulang-pulang ke rumah udah dalam keadaan capek ya gitu kan, sehingga, kasihan juga nanti istri kan begitu. Nah, jadi dalam ini, eee, memang tadi sekali lagi bahwa kita tegaskan
tidak ada memang di situ, wallahu alam sepengetahuan saya, nas yang sahih yang menunjukkan suami itu wajib izin kepada istri. Tapi itu tadi bentuk muasyarah, bentuk ya pergaulan yang baik, yang itu akan menjaga eh, apa sih istilahnya komunikasi yang baik, yang itu akan menjadi wasilah juga untuk eh, apa menghidupkan rasa kasih sayang ya, dan kemudian eh, istri di rumah juga akan merasa tenang ya begitu kan, dan merasa dihargai gitu kan, sebagaimana kita mungkin sebagai suami pengen dihargai oleh istri kan gitu. Nah, jadi ya itu kita juga paling tidak minimalnya motivasinya tadi kita memberitahu itu untuk apa namanya menghargai ya itu istri kita yang tentunya mungkin sudah susah payah di rumah bekerja, mengurusi rumah ya ini itu beberes ini dan macam-macam ya untuk melayani suami gitu. Jadi kita sebagai suami harus menghargai, menghormati, yang bahkan kadang-kadang kita dapati dari contoh teladan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau di situ seringkali membantu keluarganya. Itu sudah menjadi apa kebiasaan beliau ya. Sebagaimana di situ dikatakan bahwasanya beliau SAW kana fi mihnati ahlihi. Jadi beliau itu membantu ya pekerjaan keluarga beliau ya. Ya, tentunya di saat-saat senggang ya begitu kan. Ya, adapun ketika beliau sedang mungkin sibuk berdakwah di mana begitu, apalagi kalau pas dulu ada peperangan-peperangan kan otomatis ya gitu. Nah, jadi dalam ini kalau ya misalnya kemudian nih memberitahu kepada istri misalnya eh, ingin ada kegiatan di luar yang itu di luar dari pekerjaan ya misalnya, maka di situ lihat kondisi dulu istri dalam keadaan kondisi seperti apa ya, dilihat sebelum sebelum seorang suami itu keluar seperti apa sih itu kan kondisi istri di rumah. Oh lagi banyak kerjaan nih kasihan gitu misalnya ya, udah bantu-bantu misalnya gitu ya, atau apalagi misalkan dalam kondisi sedang kurang sehat istri ya berarti harus eh, apa namanya menjaganya kan gitu ya, membantu dia untuk misalnya bagaimana membeli obat ataukah mungkin perlu mengantarkannya ke dokter ya misalnya seperti itu. Ya, yang semacam ini ya. Ketika seorang suami itu punya kepedulian dan perhatian dan betul-betul menghargai istri ya sebagaimana halnya istri juga menghargai suami, yang saya kira kalau misalnya kegiatannya itu positif sih secara umum eh, ya mudah-mudahan kita husnudon lah gitu. Eh, Istri tidak akan mempermasalahkan itu. Cuman kalau misalkan istri minta bantuan ini dan itu, ya udah berarti ya lebih diutamakan dulu, ya kan? Lebih diutamakan untuk membantu istrinya kalau memang istri perlu bantuan ini dan itu. Karena walau bagaimanapun keluarganya lebih penting ya daripada di situ mungkin teman-temannya yang di luar begitu. Ya. Nah, kalau itu urusannya bukan urusan pekerjaan ya. Kalau urusan pekerjaan mungkin lain cerita lah misalnya. Nah, jadi itu eh, ya komunikasi yang baik memang sangat penting. Ya, jadi obrolan-obrolan seperti itu tidak perlu ada sebenarnya. Memang kadang-kadang mungkin itu bisa aja sifatnya guyonan karena barangkali ada eh, model-model suami yang katanya takut istri lah apa macam-macam ya begitu. Jadi sebenarnya ya untuk apa kan gitu, pakai takut istri segala kan gitu kan, kalau memang dia seorang pemimpin itu selama dia memang di situ sudah eh, berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang suami ya, mengendalikan dan memang mengatur ya dan memimpin istilahnya di situ kehidupan keluarganya. Jadi nggak perlu ada yang takuti kan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi ya di guyonan-guyonan semacam itu sebenarnya nggak perlu ada ya karena itu seolah-olah kurang menghargai dan menghormati ya istri yang memang
sudah sangat mungkin berupaya keras ya melayani, ya berkhidmat kepada suami, gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab.